Shalom, apa kabar semua? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, keadaan yang diberkati, dan siap untuk belajar. Saat ini kita akan belajar tentang penelitian tindakan kelas. Pembahasan kita hari ini adalah guru sebagai peneliti. Karena di dalam penelitian tindakan kelas, yang melakukan penelitian adalah guru itu sendiri. Guru sebagai peneliti. Di dalam penelitian tindakan kelas, yang melakukan penelitian adalah guru sendiri. Menjadi pertanyaan di awal ini adalah, apakah proses pembelajaran yang selama ini dilakukan masih memiliki kekurangan? Kemudian, apakah masih ditemukan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Apakah guru memiliki pengalaman dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas? Kemudian, apakah masih diperlukan perbaikan dalam proses pembelajaran? Pertanyaan ini bisa kita tanyakan di awal sebelum kita membuat judul atau merencanakan penelitian tindakan kelas. Nah, apakah kelas Bapak Ibu memerlukan penelitian tindakan kelas? Yang bisa menjawab adalah kita sendiri sebagai guru, kita sendiri yang menghadapi peserta didik, kita sendiri yang merasakan apakah kelas kita punya masalah atau tidak. Nah, karena ini kita dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu saudara-saudari yang ambil kelas ini, bagaimana kita sebagai pengajar, kita melihat atau meneliti apa yang sedang terjadi di dalam kelas nanti. Saya percaya penelitian tindakan kelas itu sangat berguna buat kita, karena selain meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas, kita juga meningkatkan kualitas kita sendiri sebagai pengajar atau sebagai pendidik. Kata kunci memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru melalui pendekatan ilmiah. Nah, kita belajar memecahkan masalah melalui pendekatan ilmiah. Oleh karena itu kita harus banyak belajar, kita harus banyak pengetahuan. Dilakukan oleh guru. Yang melakukan penelitian atau yang meneliti adalah guru sendiri. Kemudian bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan hasil yang dicapai. Kita memperbaiki proses pembelajaran, kita memperbaiki diri kita dari sisi bahan ajar, dari sisi strategi kita dalam mengajar, metode yang kita gunakan, model yang kita pakai, kemudian yang terakhir dilakukan melalui tahapan-tahapan yang berdaur. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara berulang-ulang sampai kita mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, setelah selesai siklus yang pertama, diadakan refleksi, apakah sudah tercapai yang kita inginkan? Kalau belum, akan dilaksanakan revisi pelaksanaan atau revisi dari awal, revisi perencanaan, kemudian revisi dalam pelaksanaan, baru kemudian melihat hasil dan direfleksi kembali. Begitu secara terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang bersyarat. Syarat untuk siapa ini? Tentunya syarat untuk guru sebagai pengajar. Guru memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau proses dan hasil. Jadi sepanjang proses penelitian tindakan kelas, guru harus punya komitmen. Kalau saya mau meningkatkan proses pembelajaran, saya mau meningkatkan hasil pembelajaran, bahkan bukan cuma hasil belajar peserta didik, tetapi meningkatkan kemampuan kita sebagai hasil dari penelitian tindakan kelas. Kemudian guru memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Guru memiliki keinginan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam pembelajaran. Guru memiliki mitra kerja dalam melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas.
Nah, kita sebagai guru harus punya kemampuan yang memadai. Kalau kita membuat solusi, ini kita mau meningkatkan minat dengan cara kita menggunakan metode atau cara mengajar misalnya, atau kita menggunakan model, atau kita menggunakan strategi. Nah, itu harus kita kuasai sebelum kita terapkan atau sebelum kita laksanakan di dalam kelas. Kemudian kita harus punya keinginan untuk memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran. Kita harus memiliki keinginan. Keinginan itu sangat penting, karena kalau kita tidak punya keinginan untuk merubah atau memperbaiki kekurangan di dalam pembelajaran, kita akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan tidak maksimal. Terakhir, guru memiliki mitra kerja dalam melaksanakan PTK. Siapa yang menjadi mitra kerja? Bisa rekan guru, bisa pimpinan, bisa juga peserta didik. Manfaatan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Kemudian dilakukan secara kolaboratif profesional. Dan yang terakhir, dilakukan dengan taat atau kaidah. Dilakukan dengan taat kaidah atau disiplin inquiry. Nah, kita melakukan dengan aturan, dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, seperti yang sudah kita belajar di awal tentang perencanaan, pelaksanaan, dan mencermati hasil. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan PTK. Yang pertama, pengembangan fokus masalah penelitian. Guru merasakan adanya ketidakpuasan atau hambatan dalam proses pembelajaran. Kemudian proses belajar mengajar, kemudian memilih topik, menganalisis topik. Yang terakhir di bagian pertama, bagian A ini mencoba mencari alternatif pemecahan. Jadi guru mencari apa yang masih kurang di dalam kelas, apa hambatan di dalam proses belajar mengajar. Kemudian kita memilih topik atau membuat skenario, kita analisis dan mencari solusi atau pemecahan masalah. Bagian B, perencanaan tindakan. Memformulasikan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah itu yang dalam penelitian tindakan kelas disebut hipotesis tindakan. Nah, maksudnya apa? Formulasi tindakan yang tepat. Misalnya, untuk meningkatkan minat belajar di dalam kelas, formula apa yang bisa kita gunakan? Misalnya kita menggunakan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang sudah berjalan apa? Misalnya konvensional atau ceramah. Nah, apa yang harus ditingkatkan? Metode apa yang sebaiknya kita pakai? Misalnya kita menggunakan alat peraga, atau kita mengambil contoh karena kita guru pendidikan agama Kristen, kita ambil contoh tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Metode pembelajaran Tuhan Yesus berdasarkan Injil Matius misalnya, untuk kita terapkan terhadap peserta didik. Misalnya peserta didik yang ada di kelas 3 sampai kelas 6 sekolah dasar. Pelaksanaan tindakan dan observasi. Observasi adalah upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung, meliputi perencanaan bersama fokus penelitian kriteria, kemudian keterampilan observasi dan umpan balik. Nah, di sini kita harus mengambil hal-hal yang terjadi, mendokumentasikan segala sesuatu. Ketika kita melakukan observasi, kita bisa melalui wawancara, melalui angket, dan sebagainya. Kemudian analisis dan refleksi. Ketika kita sudah mendapatkan data, kita sudah melakukan observasi, kita mengembangkan kemampuan berpikir kita secara reflektif, atau kita melakukan refleksi, yaitu kemampuan untuk mencermati secara terperinci, secara rinci semua yang sudah kita lakukan. Kemudian merupakan upaya mengenal kembali secara rinci, menjelajahi kembali agar mengenal lebih rinci. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kita kembali teliti, kita kembali melihat dengan rinci, sehingga kita bisa menentukan
atau memutuskan apa yang akan kita ambil tindak lanjut, apa yang harus kita lakukan. Perencanaan tindak lanjut, ya sudah saya singgung tadi. Tindak lanjut dari hasil analisis dan refleksi akan memutuskan apa yang telah dilaksanakan, apakah sudah dapat mengatasi masalah atau belum. Kemudian kalau belum memuaskan atau belum mencapai apa yang kita inginkan, bagaimana cara kita selanjutnya untuk menyusun kembali perencanaan untuk memperbaiki atau untuk kembali mengatasi masalah yang ada dikarenakan adanya gagasan baru atau misalnya adanya temuan baru. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif, kita mencari gambaran, kemudian mengkategorikan dan mengklarifikasi berdasarkan analisis kaitan logisnya, kemudian ditafsir dalam konteks keseluruhan permasalahan penelitian. Maksudnya apa? Peneliti berusaha memunculkan makna dari setiap data yang diperoleh. Yang terakhir, tahap validasi. Di sini kita melihat kembali data kita, melihat kembali anggota atau melihat kembali siapa yang kita teliti, apakah data kita sudah valid. Nah, di bagian ini ada yang namanya tahap. Nah, langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, merumuskan masalah atau tujuan. Yang kedua, merumuskan model, hipotesis atau strategi yang akan kita kembangkan. Apa yang akan kita gunakan, apa yang akan kita kembangkan di dalam kelas kita. Misalnya metodenya, misalnya meningkatkan strategi kita, meningkatkan bahan ajar kita, sudah sering saya sebutkan. Kemudian menyusun desain atau draft model yang disertai dengan modifikasi atau setting penelitian. Nanti ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang desain atau draft model apa yang akan kita capai, model apa yang akan kita gunakan untuk memperbaiki atau untuk memodifikasi pengaturan dalam penelitian. Pelaksanaan tindakan, perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, refleksi. Nah, ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, refleksi kita diskusi antara pelaksana peneliti dengan pihak yang terlibat, kepala sekolah misalnya, rekan guru, peserta didik, kemudian mempelajari, mengkaji dan mengkolaborasi. Kita melihat semua dari awal sampai akhir sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam kelas dan sebenarnya apa yang benar-benar kita perlukan, apa yang benar-benar harus diperbaiki. Oleh karena itu, kalau belum mencapai masalah atau belum mencapai proses pemecahan masalah, kita harus kembali mencermati kembali apa yang harus betul-betul kita lakukan, gagasan baru, atau kita harus kembali mengulang. Mungkin kita melakukan kesalahan ketika pelaksanaan tindakan kelas. Metodenya sudah benar, caranya sudah benar, tapi kita kurang dalam proses pelaksanaan. Demikian materi kita hari ini tentang guru sebagai peneliti. Di dalam kelas, kita meneliti kelas kita agar supaya ada peningkatan, baik peningkatan kualitas kita sebagai guru maupun peningkatan terhadap suasana belajar dan peningkatan terhadap hasil belajar peserta didik. Biar kerennya apa yang sudah saya sampaikan boleh bermanfaat buat kita semua, dan tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita, tetap semangat dalam segala keadaan, dan terus semangat dalam belajar, dalam peningkatan kualitas kita, karena sebagai guru kita harus terus belajar, kita harus terus meningkatkan profesionalitas kita. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.